Apa kabar? Tetap semangat. Mari kita perhatikan pelajaran berikut ini. Salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua. Pada saat ini kita akan mempelajari bahasa Indonesia kelas 9 tingkat SMP. Pelajaran 1 atau pelajaran pertama dengan tema menjadi ilmuwan muda. Materi yang pertama adalah mengidentifikasi informasi dari teks laporan percobaan. Laporan merupakan bentuk karya tulis yang dibuat berdasarkan hasil penelitian atau observasi lapangan dan kajian pustaka. Laporan harus menggunakan bahasa Indonesia yang baku, karena laporan merupakan bentuk karya tulis ilmiah. Unsur-unsur dari laporan antara lain: 1. Yaitu judul. Judul adalah nama dari sebuah karangan seperti laporan. Dalam penulisan judul bisa kita menggunakan huruf kapital semua atau menggunakan huruf kapital hanya pada awal kata, kecuali kata depan dan kata penghubung. Kita perhatikan contoh berikut. Yang kedua, kata pengantar. Kata pengantar merupakan kata-kata ucapan syukur dan ucapan terima kasih dari seorang penulis kepada pihak lain yang telah memberikan bantuan dalam penyelesaian sebuah karya tulis. Kita perhatikan contoh berikut. Yang ketiga, daftar isi. Daftar isi merupakan bagian penting dalam karya tulis. Daftar isi berfungsi untuk memudahkan pembaca dalam menemukan halaman-halaman tertentu pada sebuah buku berdasarkan bab dan subbab atau bagian-bagian tertentu dalam buku. Kita perhatikan contoh berikut. Yang keempat adalah bab pendahuluan. Bab pendahuluan yang pertama terdiri dari latar belakang masalah. Latar belakang masalah merupakan informasi yang tersusun secara sistematis berkenaan dengan masalah atau judul yang dibahas. Jadi, latar belakang adalah dasar atau titik tolak untuk memberikan pemahaman kepada pembaca atau pendengar mengenai apa yang kita sampaikan. Perhatikan contoh berikut. B. Rumusan masalah. Rumusan masalah adalah tulisan singkat berupa pertanyaan yang biasanya terletak setelah latar belakang masalah yang dijelaskan dalam laporan tersebut. Rumusan masalah digunakan untuk menjelaskan masalah atau isu yang dibahas dalam karya tulis. Sekarang kita perhatikan contoh berikut ini. Berikut C. C adalah ruang lingkup masalah. Ruang lingkup masalah merupakan hal yang sangat penting dalam karya tulis karena ditentukan penulis terlebih dahulu sebelum sampai pada tahap pembahasan selanjutnya. Agar pembahasan suatu masalah dapat terarah atau fokus terhadap suatu tujuan, maka si peneliti atau penulis harus menentukan pokok permasalahan yang akan dibahas. Sekarang kita perhatikan contoh berikut ini. D. Tujuan. Tujuan karya tulis adalah sebagai wahana untuk melatih ide tersurat atau hasil penelitian dalam bentuk karya ilmiah
yang sistematis dan metodologis, atau suatu jalan atau cara yang dilalui untuk mencapai tujuan. Selain itu, untuk melatih keterampilan dasar dalam melakukan penelitian. Sekarang kita perhatikan contoh berikut. Bagian E. Bagian E adalah manfaat karya tulis. Karya tulis merupakan bentuk karya ilmiah yang dibuat berdasarkan hasil penelitian atau kajian pustaka. Manfaat karya tulis adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan masyarakat. Sekarang kita perhatikan contoh berikut ini. Yang kelima adalah bab isi atau kajian teori, kajian pustaka. Kajian teori atau kajian pustaka yaitu kajian yang berupa ringkasan atau rangkuman yang diambil dari buku-buku sumber atau buku bacaan, literatur yang berkaitan dengan tema yang diangkat dalam penelitian. Contohnya kita lihat di buku Bahasa Indonesia halaman 23. Yang keenam adalah bab penutup. Bab penutup terdiri atas dua bagian, yaitu kesimpulan, yaitu menyimpulkan isi laporan, dan saran-saran dari penulis. Sekarang kita perhatikan contoh berikut. Yang ketujuh adalah daftar pustaka atau kepustakaan. Daftar pustaka merupakan daftar yang berisi sumber buku atau tulisan ilmiah yang menjadi rujukan dalam membuat laporan atau karya ilmiah. Kita perhatikan contoh berikut ini. Sekian pelajaran kita hari ini. Untuk tugas, silakan kalian mengerjakan tugas yang telah diberikan oleh Bapak Guru. Terima kasih.